Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam was sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Orang tua kami, ayahanda dan ibunda sekalian, serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah senantiasa memelihara keimanan kita sampai kita wafat nanti. Kalaulah bukan karena keimanan kepada hari akhir, maka tidak mungkin kita mau dan mampu, yakni dengan bantuan Allah, untuk bangun dari lelap tidur kita di dalam dingin yang menyengat. Tapi kita mampu dengan bantuan Allah, kita melangkahkan kaki ke masjid. Ini adalah semua semata kita lakukan karena keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan istiqomah di dalam menjalankan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dari muda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pelajaran akidah kita. Kita telah masuk pada yakni keimanan kepada hari akhir. Kita kaum ahlu sunnah meyakini, kita kaum muslimin meyakini bahwa akan ada hari akhir dengan beberapa namanya, termasuk di dalamnya hari pembalasan. Dan awal atau pintu itu semua, yakni yang namanya dimulai dengan al-maut, kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Dan mati adalah pintu awal dari negeri akhirat. Oleh karenanya keimanan kepada hal ini wajib. Kenapa para ulama begitu menekankan keimanan kepada alam kubur ini? Karena sebagian orang menolak. Mereka mengatakan tidak ada yakni yang namanya nikmat atau azab kubur itu. Atau mereka meyakininya tidak sesuai dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, seperti kaum Mu'tazilah. Sedangkan kita ahlu sunnah meyakini bahwa alam kubur, yakni berupa nikmat dan siksa itu benar adanya. Betul ibunda? Siap ibunda masuk alam kubur? Iya, kita siap nggak siap? Karena masuk alam kubur itu tidak do syaratnya tua, tidak do syaratnya sakit, tidak. Syaratnya cuman mati. Kalau mati, masuk. Itu ayahanda sudah tua. Yang duluan ponaannya tuh. Anak ayahanda dari ini, dari ini, Darukutni, Aan, baru usia 39 tahun, wafat. Saya juga kaget, saya juga mengenal dia, dekat rumah kan. Itu namanya kematian. Jadi kita mau nggak mau pasti itu ayahanda. Oleh karenanya
pintu pertama yang akan dihadapi setiap manusia, yakni yang namanya alam kubur. Misteri alam kubur. Iko bukan film Susana, bukan. Kok ayah anda lah kita tahu. Penggemar film Susana. Enggak, ini benar-benar ini. Ya, alam kubur itu menyeramkan. Pernah suatu ketika Hani, pembantunya atau maulanya sahabat Utsman ibnu Affan, dia berkata, ketika Utsman ibnu Affan berdiri di depan kuburan, beliau melihat, Waalaikumsalam, Utsman menangis sampai air matanya itu membasahi janggutnya itu. Ya, Utsman menangis ketika berada di depan kuburan. Lalu orang mengatakan kepada dia, diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi ketika kau berada di depan kubur ini, kau menangis. Apa kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu? Karena Rasulullah pernah bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kuburan itu adalah awal rintangan dari beberapa rintangan alam akhirat. Jika kita sukses di alam itu, alam kubur, maka untuk selanjutnya akan lebih mudah. Jika kita gagal di alam kubur, yakni berada di dalam kesusahan, maka kita akan lebih susah. Lalu Utsman berkata, dan aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada pemandangan yang pernah saya lihat melainkan kuburan yang paling menyeramkan. Mungkin gara-gara inilah orang takut dengan kuburan. Padahal yang kita takuti bukan zat kuburan itu gara-gara nonton film horor. Yang kita takut itu alam kuburnya itu yang nggak kita lihat itu, alam barzakh itu. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam liang lahat itu, nggak tahu sekarang masih ada nggak nih? Saya jarang, terakhir saya ada melihat orang dikubur tuh sudah jarang orang pakai liang lahat tuh, ayahanda. Kebanyakan cuma ditutup pakai papan. Liang lahat tahu kan? Liang lahat tuh yang bolong di pinggirnya itu. Sekarang nih dia liang apa? Ada dua kan? Ada liang lahat di pinggir yang dilobangin lagi pinggirnya. Ada yang di tengahnya itu. Kalau liangnya tanahnya tidak gembur keras, itu sunnahnya liang lahat digali di pinggirnya itu, bisa naruh mayat tuh di situ. Kalau dia gembur tanahnya, maka dia bolongnya di tengah. Jadi sudah dibolongin kuburan tuh, ada bolong lagi pas untuk mayat itu, baru ditutup papan. Nah sekarang ini saya lihat orang simpel aja sekarang kan, apa kubur gali, udah taruh pinggir, ditutup pakai papan ya kan. Udah jarang liang lahat tuh ya. Ya. Dan kita pasti akan
mengalami itu semua. Ketika seorang hamba diantar oleh orang-orang ke kuburnya, maka 3 hal mengikutinya, yakni keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka kata Rasulullah SAW, keduanya itu akan meninggalkan dia, yakni keluarganya dan hartanya itu. Hanya satu yang menemani dia sampai masuk ke dalam liang lahat itu, yakni amal solehnya. Begitu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Oleh karenanya jamaah, sebelum hal itu terjadi, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Karena kita semua akan masuk ke dalam tanah itu, ruang yang sempit itu. Dan dua malaikat yang Allah tugaskan akan mendatangi kita. Mereka akan menguji kita dengan fitnah yang namanya fitnah kubur. Fitnah itu, salah satu makna fitnah itu ibunda, yakni ujian. Dan salah satu ujian yang berat bagi seorang muslim ketika dia di alam kuburnya. Ketika orang meninggalkan dia dan dia mendengarkan telapak kaki orang yang mengantar dia meninggalkan dia satu persatu. Siapapun yang mencintai kita, yang ikut mengantarkan kita ke kubur, dia tidak akan mau menemani kita. Secinta-cintanya ibunda dengan ayahanda. Ketika kalau misal ayahanda duluan dan dikubur, ibunda nggak mau nemenin, apalagi ayahanda. Istri mati duluan, ada suaminya nemenin tidur dalam itu? Nggak ada. Ketika para pengantar kubur meninggalkan, maka disitulah mulai fitnah kubur. 2 malaikat akan mendatangi kita. Mereka akan bertanya kepada kita. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu dan kita hafal. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Hafal, kalau ditanya sekarang bisa jawab. Bisa? Bisa. Tapi di dalam kubur belum tentu. Tergantung keimanan kita. Kok bisa begitu ya? Iya. Contoh orang-orang yang misalnya mau mengikuti satu ujian lomba atau apa. Dites. Di rumah dia sudah siap persiapan. Tapi begitu dites, sebagiannya blank, betul? Saya pernah cerita teman saya waktu ditanya sebagai tentara, mau masuk tentara. Dia udah siap di rumah latihan, push up, sit up, apa segala macam. Begitu berhadapan dengan yang ngetes, dia langsung gugup. Boro-boro push up, lari, sit up, ditanya jumlah kancingnya aja dia tidak bisa. Berapa jumlah kancing kau? Babo dia. Tidak boleh nengok, tidak boleh gitu. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Belum pernah kita melihat malaikat, tahu-tahu datang malaikat seram. Yang satu bertanya, yang satu siap. Dan itu pasti ibunda. Tidak ada yang tidak mengalami itu. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya seorang muslim wajib beriman kepada
nikmat dan azab kubur. Dia hakun, betul. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengabarkan tentang itu. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahkan Nabi SAW mengajari kita doa untuk berlindung dari azab kubur yang ibunda baca setiap sholat setelah selesai tahiyat sebelum salam. Salah satu doa yang diajar oleh Nabi, innaka hamidum majid. Selesai kita tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati masihid dajjal. 4 itu ya. Doa dari neraka jahanam, doa fitnah hidup dan mati, doa fitnah dajjal, dan doa fitnah kubur. Ini yang belum baca doa ini hafalkan. Baca tiap sholat pada waktu tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid. Baca doa itu. Nabi menyuruh kita berlindung dari 4 perkara ini. Ini menunjukkan pentingnya ini, mengerikannya alam kubur itu. Ya, jadi nggak ada kurang tepat, bahkan mungkin nggak tepat istilah perkataan dia telah kembali ke peristirahatannya terakhir. Sering dengar kata itu? Emang istirahat di situ? Kalau istirahat enak. Itu bukan istirahat, kita dikubur tuh. Aduh gawe kita lagi di situ. Bukan santai-santai. Begitu pulang pengantar, Allah kembalikan lagi nyawa kita ke jasad tuh. Hidup lagi di alam barzah itu. Lalu datang 2 malaikat itu. Bagaimana mau istirahat? Siap ayahanda? Ayahanda siap? Aku dah sehebat-hebatnya orang, setinggi-tinggi pangkatnya, sekuat-kuat badannya, kalau bicara mati takut. Siapa yang berani ngomong tak? Sudah ngomong mati. Itu muslim loh, apalagi orang kafir. Orang kafir mana pernah mereka ngomongin soal kematian. Mana mau mereka. Mereka memang Allah bikin cinta kepada. Saya sering, teman saya tuh ada orang ketua Serping Bengkulu ini. Sering bertemu dengan orang-orang bule itu. Mereka kalau diajak ngomong soal akhirat, ya tak percaya, mana mau. Takut mereka kalau soal is dead. Betul, siapa yang jago bahasa Arab? Is dead tuh gak mau mereka ngomongin mati tuh. Kalau kita seorang muslim, ayahanda, ibunda, sering aja ngomong soal kematian. Saya dengan istri saya sering soal kematian. Kenapa? Karena itu bisa melembutkan hati kita. Kata Nabi, ada 2 hal yang membuat hati keras itu menjadi lembut. Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, sering mengingat kematian. Seseorang yang sering mengingat kematian, hatinya jadi lembut. Akan berkurang cintanya kepada dunia. Nabi mengatakannya, seseorang manusia, dia telah cinta kepada dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Seorang muslim tidak. Kematian bukan menjadi hal yang dia takuti, karena itu pasti terjadi. Yang jadi persoalan, dia mempersiapkan bekal dia untuk kematian itu. Lembut hati itu ibunda. Apa-apa.
Kalau kita boleh ibunda jalan-jalan ke Curug, lihat pemandangan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Boleh tadabbur alam. Tapi coba sekali-sekali jalan-jalan juga ke kuburan itu. Ziarah. Apa makna ziarah? Berkunjung, ziarah kubur. Dua manfaat ziarah kubur itu kata Nabi. Yang pertama mendoakan orang di kubur itu. Yang kedua mengingatkan diri kita pasti juga itu. Kalau sekarang kita membaca nama orang di situ, Zainal binti Jayo, ayah saya, ya kan? Zainal binti Jayo. Nanti suatu saat itu akan tertulis di situ. Orang akan menulis nama saya, Amri bin Zainal. Lembut hati kita, ayahanda, lembut. Seringlah mengingat kematian itu. Dan siksa dan nikmat kubur itu bukan ditimpa hanya ruh saja, tidak. Siksa dan nikmat kubur itu akan menimpa kita itu dalam bentuk jasad dan ruh. Allah akan kembalikan ke badan kita seperti semula. Ruh akan dikembalikan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini itu. Mereka sebagiannya berkata bahwa siksa kubur itu hanya seperti mimpi. Ya. Karena yang namanya siksa kubur itu ibunda jasad dan ruh. Nabi yang mengatakannya. Sesungguhnya kubur itu dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan Allah memberi cahaya pada kuburan itu dengan sholatku atas mereka. Maka beliau mendatangi kuburannya dan sholat di atasnya. Yakni ketika beliau mendapatkan berita budak hitam yang suka nyapu masjid meninggal, lalu beliau baru dapat kabarnya. Ada juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata pada suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'az dikubur, maka Nabi duduk di hadapan kubur Sa'ad. Lalu Nabi berkata, seandainya seseorang bisa selamat dari siksa kubur atau pertanyaan di alam kubur, maka Sa'ad bin Mu'az pasti selamat darinya. Namun dia, yakni Sa'ad bin Mu'az, dihimpit dengan satu kali himpitan, kemudian dia dilonggarkan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau sahabat Sa'ad saja seperti itu, apalagi kita. Jadi yang namanya azab kubur itu bukan ruh saja, tapi badan dan ruh. Apa model-model azab kubur itu ibunda? Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihil qubura mamlu'atun zulmata ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwaruha lahum bisolati alaihim. Yakni yang pertama, azab kubur itu berupa gelap dan seram. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kuburan itu dengan sholatku untuk mereka. Yang kedua, azab kubur itu berupa seseorang dipukul pakai cemeti. Cemeti itu apa? Cambuk. Dari besi, bayangkan. Cambuknya bukan dari buntut pari. Ayahanda tahu, buntut pari itu sakit nih. Ini besi.
Ini hadisnya ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di liang kuburnya dan para pengantar pulang, maka dia mendengar suara terompahnya. Jenazah tadi bangun, dia dengar terompah. Klak, klak. Datanglah dua malaikat. Lalu didudukkan mayat itu, kita itu. Lalu dia ditanya, apa komentarmu tentang Muhammad? Kalau dia mukmin, dia jawab, aku bersaksi bahwa dia Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihat tempat tinggalmu. Dari api neraka telah diganti oleh Allah dengan surga. Maka ketika ia bisa melihatnya. Dan adapun orang munafik dan orang kafir, maka dia ditanya, apa komentarmu tentang dia Muhammad ini? Maka dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana orang-orang katakan. Maka dikatakan oleh malaikat kepada mereka, kamu nggak tahu ya? Maka dia dipukul dengan godam palu yang terbuat dari besi. Sekali pukulan, maka dia berteriak kencang yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Apa hikmahnya kita tidak dengar azab kubur itu, ibunda? Agar kita beriman. Kalau azab kubur itu bisa didengar oleh kita seperti ayam mendengarnya, maka tidak ada kita yang bisa tidur nyenyak. Bahkan Nabi mengatakan kamu akan sedikit tertawa, banyak menang. Mungkin kita akan banyak mendengar orang menjerit itu, tapi Allah rahasiakan itu. Kemudian yang selanjutnya, azab kubur itu ada yang berupa dihimpit oleh bumi. Ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, pada suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'az dikubur, maka Nabi duduk di hadapan kuburnya. Lalu bersabda, seandainya seseorang bisa selamat dari pertanyaan di kubur, maka Sa'adlah salah satunya. Namun dia dihimpit dengan sekali himpitan. Bahkan di riwayat yang lain, seseorang dihimpit kubur itu sampai bertemu dua rusuknya itu. Berarti gepeng. Kan rusuk itu kan satu sini satu. Nah, bertemu itu. Selanjutnya ada azab kubur itu dibelit ular berbisa. Dikirim kepada orang kafir 2 ekor ular. Seekor ular dari arah kepalanya dan yang lainnya dari arah kakinya. Yang membelitnya dengan kuat. Ketika tuntas, yakni selesai, maka kembali dibelitnya sampai hari kiamat. Ada lagi yang disiksa dengan diperlihatkan kepada mereka azab neraka pagi dan petang. Nanti ibunda silahkan baca surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 45-46. Allah berfirman yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Kemudian azab untuk orang yang sombong. Ya. Jadi azab orang sombong ini ditenggelamkan oleh Allah di kuburnya itu sampai hari kiamat. Ada lagi azab untuk koruptor dan orang yang mengambil harta secara haram. Apa kata Nabi? Demi jiwaku, wallazi nafsu biyadi, zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, yakni Allah. Sungguh sehelai kain kecil dari harta rampasan perang yang dia curi pada perang Khaybar di luar pembagian ghanimah akan menjadi bara api. Jadi ada orang pembagian rampasan perang itu dia udah ngambil secarik kain.
Berarti dia mencuri. Itu cuma secari kain. Kalau kita sekarang tuh sapu tangan. Apalagi orang sekarang tuh. Kabel, tiang, batu, semen. Hati-hati tuh yang main proyek. Ada yang main proyek kan? Siksa kubur. Apalagi kemudian apalagi contoh-contoh azab kubur tuh ibunda, ini yang terkenal nih, yang sering disampaikan para khotib, para penceramah. Azab kubur bagi yang suka ngomongin orang, gibah. Dan yang tidak bersih cebok. Nah, ini hadisnya sering disampaikan. Nabi SAW beliau pernah lewat 2 kuburan sama sahabatnya. Lalu Nabi ngambil pelepah korma yang muda, tancapin. Dia berkata, aku berdoa pada Allah, mudah-mudahan 2 penghuni kubur ini diringankan siksanya sampai pelepah korma ini kering. Lalu para sahabat bertanya, apa dosa mereka nih? Kata Nabi, yang satunya ngomongin orang. Ini ibu-ibu nih. Banyaknya, bapak-bapak juga ada, tapi kebanyakan ibu-ibu hati-hati gunjing. Itu salah satu sebab siksa kubur. Sudah janjilah pengajian ukhuwah ibu-ibu. Kalau ada satu yang sudah mulai si anu tuh sudah stop. Janjilah sama ibu. Kalau sudah mulai ngomongin orang, saya dengan istri juga udah janji. Kalau udah ngomong stop. Saling mengingatkan. Yang kedua, tidak bersih cebok. Itu biasanya bapak-bapak tuh. Betul? Kalau tadi ibu-ibu, kok yang ibu bapak-bapak kok buka pintu mobil, cus. Tidak lagi cebok, tidak. Itu salah satu azab kubur. Sedikit lagi ya. Ada lagi azab kubur bagi khotib gadungan. Ini kena kami nih. Penceramah, penceramah, guru, ustadz. Iya. Itu yang salah satu orang yang kena. Ditanya oleh Nabi, siapa mereka itu? Pada Jibril menjawab, mereka itu para khutbah, para penceramah dari umatmu yang memerintahkan kebaikan kepada orang, tapi dia sendiri tidak melakukan. Kena itu. Ini kebanyakan guru, ustadz, mubalik, kiai, dan seterusnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6:05. Bau teh pun telah tercium. Kalau ada yang ingin dahulu masuk kubur, subhanallah. Ada yang ingin ada yang ingin bertanya masalah kubur, silahkan. Ya, Anda. Apa Anda? Orang yang bunuh diri. Oh ya. Ayahanda bertanya, bagaimana orang bunuh diri itu? Apakah dia tidak takut mati lagi? Iya, kenapa? Karena dia sudah setan sudah menggodanya dan dia sudah tertutupi oleh hawa nafsunya itu. Biasanya orang bunuh diri itu kebanyakan karena kecewa, putus asa. Kebanyakan orang bunuh diri itu karena kecewa atau putus asa. Ada tradisi di tentara Jepang itu namanya harakiri itu. Itu kenapa mereka harakiri? Karena kecewa kalah, ya kan? Nauzubillah min zalik, kalah caleg, bunuh diri, la ilaha illallah. Gara-gara ditolak oleh pacar, ditolak oleh perempuan, ditolak oleh laki-laki yang dia suka, bunuh diri. Itu ayahnya. Jadi sebenarnya dia takut, tapi karena sudah ditutupi oleh hawa kecewa yang berat tadi,
Jadi dia tidak menerima kenyataan takdir itu. Itu sebab dia tuh. Oh, makanya kita salah satu bab yang harus diyakini kaum muslimin beriman kepada takdir. Orang-orang yang kecewa lalu sampai bunuh diri itu karena mereka tidak beriman dengan takdir. Jadi banyak itu memang dosa besar bunuh diri. Yang kedua apa tadi? Nah, lalu bagaimana hukum orang yang bunuh diri itu? Sebagian ulama mengatakan tidak usah disolatin. Tidak, kalau dia muslim tetap disolati. Tetap disolati. Tapi dulu ayahanda dulu itu para ulama atau tokoh agama di satu tempat, kalau ada yang bunuh diri dia tidak nyolati memang. Kenapa? Untuk memberi pelajaran kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau kini, karena agama itu belum tersebar, fitnah jadi. Kayak saya ngapus yang beri itu udah ikut nyolat. Karena orang belum paham ilmu agama itu enggak. Betul itu ada yang nggak mau nyolatin dulu itu. Yakni memberi hukuman, memberi pelajaran kepada yang masih hidup. Kalau kamu bunuh diri, kelak tidak disolati. Tapi yang lain tetap nyolati. Ada juga kisah tuh Nabi. Ada orang mati. Lalu Nabi bertanya, dia ada hutang enggak? Tahu kan? Lalu Nabi enggak nyolatin. Disuruh oleh Nabi yang lain nyolatin. Kenapa? Nabi mau bayar hutangnya orang itu dulu. Baru Nabi nyolatin. Ya, ayahanda silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bagus sekali. Ini yang saya tunggu pagi ini, ayahanda ini menyimak. Ustadz tadi Ustadz ngecek soal fitnah kubur. Macam mana orang yang tidak dikubur? Mati hilang aja, hilang di hutan, tenggelam di sungai, di pantai panjang, tidak ketemu. Atau terbakar hangus, tidak ada lagi sisanya, masuk ke kawah wijen. Macam mana itu? Itu sebenarnya dia tetap masuk ke namanya alam barzakh. Kenapa disebut alam kubur? Karena kebanyakan orang matinya di kubur. Gitu ayahanda. Ya. Kenapa disebut? Tapi sebenarnya alamnya itu alam barzakh. Yakni alam antara dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang mati tenggelam di laut tak temu mayatnya. Orang yang mati di hutan dibuang orang di hutan di jurang tak ketemu sampai jadi tulang belulang atau semacamnya. Iya kan? Atau kemarin tuh yang kapal selam ya? Ada kan kapal selam? Itu bagaimana? Kan dia di laut, tidak dikubur dia Ustaz. Itu sama, dia masuk namanya alam barzakh. Penyebutan alam kubur itu hanya secara golibnya. Golib itu artinya secara kebanyakan kita ini mati, orang Islam itu dikubur. Makanya disebut alam kubur. Nah, bagaimana mereka ini? Mereka tetap kita selenggarakan kematiannya, tapi hanya berupa disolatkan. Namanya solat. Solat goib itu apa? Yakni mayatnya tidak ada di depan. Jadi kalau ada saudara kita mati di pantai panjang, tenggelam, tidak temu mayatnya lah diperkirakan ini. Lah ya kan? Kemarin heboh juga siapa anaknya Gubernur Jawa Barat kan seminggu kan? Dia masih sabar nunggu. Nah, bagaimana kalau tidak ditemukan lagi? Ya sudah, ya terserah. Dia sholat cukup. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.